Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. La hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Kapolda Nusa Tenggara Barat, Bapak Irjen Polisi Raden Umar Faruk SH.M.Hum, yang kita hormati Bapak Wakapolda Nusa Tenggara Barat Brigjen Dr. Andes Ruslan Aspan, yang kita hormati Bapak Irwasda, para pejabat utama Polda Nusa Tenggara Barat, yang kita hormati Bapak Kapolres serta segenap jajaran Polres, Ibu Ketua Bayangkari beserta seluruh pengurus Bayangkari Polda Nusa Tenggara Barat yang kita cintai, anak-anak yatim yang bersama kita pada pagi hari ini, singkatnya hadirin hadirat jamaah imtak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Izinkan saya mengajak kita semua untuk terus bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena kita yang hadir di tempat yang mulia ini mendapatkan nikmat yang terus-menerus dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak pernah terputus nikmat itu dalam kehidupan kita. Bayangkan, dari nikmat yang satu kita dapat lagi nikmat yang lain. Tadi kita alhamdulillah semalam kita bisa istirahat dengan nyenyak. Begitu waktu subuh kita dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan nikmat untuk hidup kembali. Saya tidak bayangkan Pak Kapolda kalau ada di antara anggota kita yang terus tidurnya sampai saat ini enggak bangun-bangun, ternyata tinggal diumumkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Inilah yang harus kita syukuri. Karena nikmat itu terus hadir dalam kehidupan kita. Apakah nikmat sehat, nikmat sempat, nikmat kita bisa bekerja, beraktivitas. Bahkan saat ini kita bisa hadir di majelis yang mulia ini untuk kita sama-sama memperingati kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan niat tulus kehadiran kita di majelis yang mulia ini akan menjadi wasilah, akan menjadi penyebab kita semua untuk bisa membersamai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala nanti. Salawat serta salam selalu kita sampaikan ke hadapan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah teladan kita, panutan kita, junjungan kita dalam semua sisi kehidupan. Beliau sudah mencontohkan kepada kita semua umatnya bagaimana berakidah yang lurus, bagaimana kita beribadah yang tulus, bagaimana kita bermuamalah dengan cara yang baik, bagaimana kita berakhlak yang mulia. Semua itu sudah ada teladan dalam diri baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila mana kita pandai mengikuti beliau, Bapak Ibu, dalam urusan mengikuti beliau, kalau kita tidak mungkin bisa mengikuti seutuhnya, tidak mungkin kita mengikuti semua fotokopi Rasul dalam kehidupan kita. Tetapi ingat, ma la yudraku kulluhu la yutraku kulluh, kata ulama. Kalau kita tidak mampu mengikuti semuanya, maka jangan tinggalkan semuanya. Kalau kita tidak bisa menghadirkan sosok Rasulullah dalam kehidupan kita secara 100%, maka jangan sampai kita meninggalkan beliau dalam kehidupan ini. Maka sekecil apapun, kalau itu sunnah Rasulullah, itu yang bisa kita lakukan, mari kita laksanakan dalam kehidupan ini. Karena itulah yang akan menjadi penyebab kita mendapatkan syafaat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat kelak.
Bapak Kapolda, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kelahiran baginda Nabi adalah anugerah terbesar yang Allah berikan kepada umat manusia. Kelahiran beliau adalah nikmat yang sangat besar yang diberikan oleh Allah kepada makhluk yang Allah ciptakan. Bayangkan hamba Allah, kalau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak dilahirkan dalam kehidupan ini, maka kita tidak mungkin mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tidak mungkin mengenal Islam. Kita tidak mungkin bisa mendapatkan petunjuk dari Al-Quranul Karim kalau tidak ada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu mohon maaf ya Allah, eksistensi seseorang dalam kehidupan ini tidak bisa dilepas dari kelahiran. Mohon maaf, sebagai contoh Pak Kapolda, tidak mungkin ada Pak Kapolda Nusa Tenggara Barat kalau beliau tidak lahir. Tidak mungkin ada pejabat yang tinggi kalau orang ini tidak pernah dilahirkan oleh Allah SWT. Karena itu kita harus melihat secara holistik. Jangan sampai yang kita lihat adalah saat ini orangnya hebat, orangnya luar biasa. Hal yang sama dengan Rasul, jangan kita lihat beliau sebagai seorang nabi, tetapi tetap itu adalah satu paket dari kelahirannya. Karena itu tidak ada larangan di dalam Islam untuk bersuka cita, bergembira dengan kelahiran seseorang. Bahkan Al-Quranul Karim di dalam surat Yunus ayat 58 disebutkan, Bismillahirrahmanirrahim, Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu. Katakan wahai Nabi Muhammad, karena karunia Allah dan rahmat yang Allah turunkan dalam kehidupan kita, maka hendaklah kita bersuka cita, hendaklah kita bergembira. Para ulama tafsir rahmatullah Allah, di antaranya Ibnu Abbas menafsirkan fadlullah itu artinya ilmu. Dengan ilmu kita mengenal Allah, kita mengenal Rasulullah, kita tahu bagaimana cara kita beribadah, berbuat baik dan lain sebagainya. Rahmat Allah yang dimaksud dalam Al-Quran tadi kata ulama adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka sangatlah ideal bila mana setiap kita berjumpa dengan bulan Rabiul Awal, kita menunjukkan rasa sukacita, rasa gembira, rasa senang. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, dalam riwayat Abu Lahab, paman yang paling membenci Rasulullah dalam kehidupan, kita tahu yang menghalangi dakwah Rasulullah, bahkan orang ini sampai ingin membunuh Rasulullah dalam kehidupan beliau, itu adalah Abu Lahab. Saking bencinya beliau Abu Lahab ini kepada baginda Nabi, diabadikan dalam Al-Quran, tabbat yada abi lahabi watab. Orang ini sampai mendekam dalam neraka dan dia tidak akan keluar dari neraka karena kebenciannya kepada Rasulullah. Bapak Ibu, ternyata di saat kelahiran baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, pembantu beliau, budak beliau yang namanya Suwaibah al-Aslamiyah memberitahu kabar kelahiran baginda Nabi kepada Abu Lahab. Abu Lahab, anak saudara anda lahir. Bapak Ibu, kira-kira kalau kita diberitahu oleh seseorang, taruhlah misalnya cucu kita yang lahir, senang apa tidak? Anak kita yang kita nanti-nantikan kelahirannya, begitu dikabarkan oleh dokter lahir dengan selamat, senang apa tidak? Makanya nggak perlu cari dalil untuk mencari pembenaran rasa suka, rasa senang atas kelahiran seseorang. Jadi kalau ada orang yang mempermasalahkan, oh nggak boleh bermaulid, nggak boleh memperingati kelahiran, itu adalah sesuatu yang kurang tepat. Kenapa? Karena secara fitrah manusia, siapapun yang lahir itu pasti kita bergembira. Anak kita, rahmati Allah, justru kita sudah menyiapkan semua kebutuhan anak kita, bahkan sampai dia besar sudah kita siapkan. Padahal anak yang kita sayangi saat ini belum tentu ada jaminan besok dia akan berbakti kepada kita. Belum tentu dia ingat kepada kita. Belum tentu dia mendoakan kita.
tetapi kita bersuka cita atas kelahiran anak kita. Maka subhanallah, begitu anak ini lahir, diberitahukan kepada Abu Lahab, Abu Lahab, anak saudara Anda lahir. Apa kata Abu Lahab? Karena berita yang dibawa oleh Suwaibah, Suwaibah, sebagai hadiah atas berita yang engkau sampaikan, saya merdekakan Anda dari perbudakan. Sudah, Anda tidak lagi menjadi budak saya. Bapak Ibu, dalam riwayat setelah kematian Abu Lahab, saudaranya Abu Lahab yang namanya Ibnu Abbas bermimpi berjumpa dengan Abu Lahab dalam mimpi itu. Ternyata Ibnu Abbas bertanya kepada Abu Lahab, wahai saudaraku, apa yang engkau dapatkan di alam barzakh sana setelah kematianmu? Apa jawabnya dalam mimpi itu? Begitu saya sudah meninggal dunia, dimasukkan ke dalam kubur, saat itu pula azab tidak pernah berhenti saya rasakan. Terus saya diazab oleh Allah. Tetapi begitu hari Senin, azab yang begitu pedih, yang begitu keras, diringankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala hanya karena dia bersuka cita atas berita yang dibawa oleh Suwaibah al-Aslamiyah. Bapak Ibu, kalau orang yang sangat benci kepada baginda Nabi, orang yang menghalangi dakwah baginda Nabi, hanya karena senang saja dia sudah diselamatkan oleh Allah dari azab, bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan kita yang tidak pernah membenci baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam? Kita alhamdulillah mengikuti baginda Nabi. Kita ini tidak ingkar kepada baginda Nabi. Justru kita senang, bergembira. Bahkan bukan hanya sekedar kelahirannya yang kita peringati, tetapi semua perilaku beliau kita lakukan. Maka yakin kita akan diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan euforia, dengan sukacita yang kita hadirkan pada saat ini. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karena itu pantas kita bergembira atas kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaannya, kenapa kita harus bergembira? Banyak alasan kita harus bergembira dengan kelahiran baginda Nabi. Satu, hamba Allah, orang yang sangat peduli dalam kehidupan kita, terhadap kehidupan kita semua itu adalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan orang yang paling peduli dengan anak yatim itu adalah beliau. Maka kalau saat ini Bapak Kapolda Nusa Tenggara Barat menunjukkan kepada kita semua ada kegiatan santunan kepada anak yatim, ini adalah cara yang sangat ideal di dalam kita memperingati peringatan Maulid baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa demikian? Bapak Ibu, seringkali kita lupakan sejarah yang terkait dengan baginda Nabi. Bukankah beliau itu dilahirkan dalam keadaan yatim? Bayangkan bapaknya meninggal dunia itu di saat beliau masih dalam rahim ibunya. Saat beliau usia, dalam riwayat antara 5 sampai 6 tahun, ibu yang mengasihi beliau, ibu yang menyayangi beliau meninggalkan beliau, sehingga beliau hidup bersama keluarganya, terutama paman beliau Abu Talib. Maka pantas kiranya beliau selalu berwasiat kepada kita semua, tolong sayangi anak yatim, tolong Anda cintai anak yatim. Sampai-sampai beliau memberikan penekanan, Bapak Ibu, ana wa kafilul yatim kahataini fil jannah. Saya, kata Rasul, bersama orang-orang yang mencintai anak yatim, menyayangi anak yatim, itu dijamin posisi surga dia dengan saya jaraknya laksana 2 jari, antara jari telunjuk dengan jari tengah. Itulah dekatnya surga antara orang yang sayang dengan anak yatim dengan surganya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah alasan mengapa kita harus bersuka cita dengan kelahiran beliau, karena orang yang satu-satunya mencintai, baik itu anak yatim termasuk mencintai kita, itu adalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, dalam surat At-Taubah ayat 128 Allah menegaskan apa? Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum.
telah datang seorang nabi, rasul. Dari mana? Min ampusikum. Kalau dibaca dengan min ampusikum Bapak Ibu, itu artinya dari kalangan kita manusia. Artinya beliau seperti kita, punya bapak, punya ibu, punya keluarga, tetapi beliau dijamin, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala kesuciannya. Makanya ada dalam riwayat dijelaskan, saya ini lahir dari keluarga yang baik-baik. Wulidtu min nikahin la min sifah. Saya lahir dari keluarga baik-baik dengan cara menikah, bukan dengan cara seperti orang-orang kafir Quraisy, orang-orang jahiliyah. Bapak Ibu, ini waktunya ibu-ibu harus bersyukur kepada baginda Nabi. Dulu perempuan itu tidak dihargai sama sekali. Bayangkan Bu, seorang laki-laki boleh mengumpulkan berapapun perempuan yang dia inginkan. Mau 10, mau 20 boleh. Tinggal nanti perempuan itu memilih, oh ini sebagai bapaknya, terserah dia. Bahkan mohon maaf, kalau kita punya keluarga, punya istri, saking tidak ada harganya perempuan pada waktu itu, ada pasar khusus yang dimana nanti orang-orang itu kalau mau menukar istri atau tukar tambah atau apalah istilahnya, itu datang ke satu tempat. Yo, ini istri saya berapa? Itu adalah apa namanya? Tidak ada penghargaan. Tetapi subhanallah, dengan kehadiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perempuan itu Bu sangat dimuliakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya teringat sekali apa yang disampaikan oleh Aisyah radhiyallahu anha terkait dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nih Bapak Ibu dengarkan. Saya membacakan ini dari kitab. Wa kana yusarribu ila Aisyah banatil ansar yal'abna ma'aha. Baginda Nabi itu memberikan ruang bagi Aisyah. Kalau misalnya ada kegiatan-kegiatan orang-orang perempuan-perempuan Ansor datang, sekelompok perempuan Ansor, beliau bertanya, kamu mau ikut enggak Aisyah? Mau, udah ikut saja. Diberikan ruang oleh baginda Nabi bagi Aisyah untuk ikut bergabung dengan sesama perempuannya. Wa kana idza hawiyat syai'an la mahdzura fihi tabaha. Kalau perempuan-perempuan atau istri baginda Nabi mau melakukan sesuatu dan itu tidak dilarang dalam agama, beliau anjurkan, beliau perbolehkan. Ibaratnya ibu-ibu ya, nih terutama ibu-ibu yang kari, misalnya ada arisan, ada rujakan, main apa itu buat rujak, itu disilahkan. Jadi tidak ada larangan. Bila mana hal itu tidak melanggar aturan agama, dipersilahkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan ini yang paling hebat sekali Pak Kapolda. Wa kanat idza syaribat minal ina'i akhadahu. Aisyah itu menjadi saksi. Saya, kata Aisyah, kalau saya minum dengan satu gelas, Bapak Ibu, pasti diambil oleh baginda Nabi dan dia minum, dan mulut beliau, bibir beliau itu tepat persis di tempat saya minum. Bayangkan mesranya baginda Nabi segelas berdua Bapak Ibu. Kalau kita segelas berdua, mohon maaf, yang sebelah sini mulut istri, yang sebelah sana mulut suami. Kalau baginda tidak, baginda Nabi justru di tempat mulut istri beliau itulah tempat beliau menempatkan mulut beliau. Ini menunjukkan kemesraan yang luar biasa. Bahkan di dalam lanjutannya disebutkan Bapak Ibu, wa kana idza ta'arraqat arqan, bila mana baginda Nabi, mohon maaf Aisyah misalnya atau istri beliau makan daging, taruhlah ayam Bapak Ibu, itu kalau kita sedang makan diambil direbut oleh baginda Nabi, dan beliau juga makan daging yang sama, satu daging berdua. Bayangkan mesra apa tidak? Baginda Nabi mesra apa tidak? Luar biasa kemesraan yang beliau tunjukkan. Bahkan yang luar biasa lagi Bapak Ibu apa? Nih disebutkan wa kana yattaqi'u fi hijriha. Rasul itu sering bersandar dengan istrinya, sering duduk di paha istrinya sambil baca Al-Quran. Beliau tidur di pangkuan istrinya. Saya mau tanya ini anggota yang ada di sini, ada yang sudah melakukan seperti itu? Ada yang sudah seperti itu? Masya Allah. Pak Kapolda, kalau
masyarakat kita memahami bagaimana kehidupan baginda Nabi dalam berkeluarga, tidak mungkin ada istilah KDRT dalam hidup ini. Ya Pak Wakapolda ya, tidak mungkin ada KDRT terjadi, tidak mungkin repot Polri, kepolisian terutama yang menangani tentang kejahatan terhadap perempuan, kejahatan terhadap istri dan lain sebagainya. Kenapa? Karena beliau benar-benar memuliakan yang namanya perempuan, terutama istri beliau. Subhanallah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu beliau datang baginda Nabi, datang dengan mengangkat harkat dan martabat perempuan. Maka beliau contohkan dalam kehidupan, sampai-sampai beliau mengatakan akhlak beliau dengan istri beliau, tidak ada yang baik kecuali mereka yang memuliakan istrinya. Ma akraman nisa illa karim wa ma ahanahunna illa laim. Tidak ada yang bisa memuliakan perempuan kecuali laki-laki yang terhormat, laki-laki yang mulia, dan tidak ada yang menyakiti perempuan dalam hidup ini kecuali mereka-mereka yang memang backgroundnya adalah tidak baik. Inilah hamba Allah yang menjadi penyebab kenapa kita harus bergembira dengan kelahiran baginda Nabi, karena beliau adalah memuliakan semua orang. Anak yatim beliau muliakan, perempuan-perempuan beliau angkat derajatnya, bahkan semua makhluk Allah. Bapak Ibu, makhluk Allah itu bergembira menanti kehadiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau bapak-bapak yang paham Barzanji, yang sering baca Barzanji, itu disebutkan dalam beberapa bait, wa kusyatil ardu ba'da tuli jadbiha. Ternyata bumi Arab yang kering kerontang, yang panas luar biasa, yang tidak ada pepohonan yang tumbuh, begitu datang baginda Nabi, begitu lahir baginda Nabi, semuanya tumbuh subur, rerumputan tumbuh, pepohonan tumbuh, bahkan mereka bersuka cita, bergembira atas kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, yang kedua, kenapa kita harus bergembira dengan kehadiran baginda Nabi? Kita bergembira karena beliau adalah teladan kita. Beliau adalah sosok yang harus kita pedomani, sosok yang harus kita ikuti dalam kehidupan ini. Tadi alhamdulillah Ustadz kita membacakan, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Telah ada pada diri Rasulullah SAW teladan yang mulia. Bapak Ibu, saya teringat penyair dari Mesir yang mengatakan apa? Eksistensi manusia itu dilihat dari akhlaknya. Fa in hummu zahabat akhlaquhum zahabu. Kalau akhlak seseorang itu hilang, kalau akhlak orang itu sudah tidak ada, maka orang itu juga tidak akan dinilai. Tidak ada harganya seseorang itu kalau dia tidak berakhlak. Maka subhanallah, Rasul sallallahu alaihi wasallam, Bapak Ibu, dari sejak kecil beliau sudah mendapatkan predikat yang baik. Predikat yang mulia itu beliau hadirkan dari sejak beliau belia. Bayangkan, beliau itu mempersatukan orang-orang Arab, para pemimpin Arab yang berselisih, Bapak Ibu, di saat peletakan batu Hajar Aswad. Itu di saat Hajar Aswad terjatuh, semua pimpinan Arab itu mau menempatkan Hajar Aswad di tempat yang semula. Ternyata karena mereka berselisih paham, Bapak Ibu, pasti akan ada perselisihan, maka mereka bersepakat yang akan menempatkan Hajar Aswad di tempat yang semula adalah orang yang pertama kali masuk masjid ini. Yang dimaksud adalah Masjidil Haram. Ternyata begitu dia tahu yang datang itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semuanya sepakat, semuanya menerima. Kenapa? Karena beliau ditahu sejak kecil tidak pernah dusta. Beliau itu dikenal sebagai yang amanah. Tadi sudah dijelaskan oleh Bapak Kapolda. Beliau memberikan gambaran kepada kita bagaimana sosok baginda Nabi yang sejak kecil beliau sudah menghadirkan nilai-nilai kebaikan, akhlak yang baik tadi. Maka hal yang sama dengan kita, mohon maaf, anggota Polri juga akan dilihat dari akhlaknya. Jangan pernah berpikir kita ini secara pribadi atau individu. Yang kita bawa ini adalah institusi Polri. Mohon maaf.
Jangan salah kalau ada di antara kita yang berbuat tidak baik, yang berakhlak tidak baik, bukan yang disebut pribadinya Bapak Ibu. Oknumnya itu hanya satu orang, tetapi apa mengatakan? Orang mengatakan dasar polisi ini. Coba, dasar polisi. Padahal yang berbuat tidak baik itu hanya oknum, mohon maaf. Tetapi yang kena siapa? Semua anggota itu akan terkena, institusi akan kena. Inilah rahmat Allah. Jadi seseorang itu dilihat dari akhlaknya. Maka kalau akhlak kita ini baik, akhlak kita ini bagus. Dan alhamdulillah beberapa tahun terakhir saya sendiri yang selalu bersama Bapak Babin ya, hampir di mana-mana saya melihat banyak sekali babin saya istilahnya. Babin kan Tipmas. Itu yang terus misalnya ada pengajian dia hadir, sholat subuh dia hadir, Masya Allah. Itu kan contoh yang luar biasa. Sehingga di saat mereka hadir, yang akan nampak bukan pribadi dia sebagai seorang oknum polisi, tetapi yang dilihat adalah, oh anggota Polri memang luar biasa. Inilah hebatnya rahmat Allah. Akhlak yang kita hadirkan itu akan menunjukkan eksistensi seseorang. Dan akhlak yang mulia inilah Bapak Ibu yang akan menjadi jembatan kita untuk bisa selamat dalam kehidupan ini. Bayangkan ada seseorang yang rajin sholatnya. Dalam riwayat dijelaskan Bapak Ibu, ada seorang perempuan yang rajin sholatnya, tidak pernah lupa sholat. Bahkan setiap hari dia berpuasa Bapak Ibu. Bayangkan, malamnya sholat bangun malam, sholat malam, tahajud, siangnya berpuasa. Kira-kira Bu, kalau ada perempuan seperti itu baik apa tidak? Hebat. Siang berpuasa, malam tahajud. Tetapi sayang ini dilaporkan oleh sahabatnya kepada baginda Rasul. Kenapa dilaporkan? Ya Rasul, ada tetangga kami, ada keluarga kami yang rajin sholat, rajin puasa, tapi sayang akhlaknya tidak baik. Dalam bentuk apa? Dia selalu menyakiti orang lain, selalu menggunjing sesama, selalu memfitnah dalam hidup ini. Bagaimana hukumnya orang yang rajin sholat tetapi suka memfitnah ya Rasul? Rasul mengatakan apa Bapak Ibu? La khaira fiha hiya min ahlin nar. Orang ini tidak baik sama sekali, bahkan orang ini termasuk penghuni neraka. Lihat. Tetapi di sisi lain, Bapak Ibu juga sering mendengar riwayat ada seorang perempuan yang tidak pernah melakukan kebaikan, Bu. Dia berzina setiap hari. Dia jual diri setiap saat. Ternyata orang ini karena kehausan Bapak Ibu, dia mencari air untuk dia minum. Barulah dia dapatkan satu tempat yang sangat dalam di padang pasir itu. Dia ambil air untuk dia minum saking hausnya. Begitu naik dari sumur tadi, dia melihat seekor anjing yang menjulurkan lidahnya karena kehausan. Apa katanya dalam hatinya? Saya tadi kehausan luar biasa sampai saya tidak menahan diri, tapi saya harus mengambil air itu karena saya kehausan. Bagaimana dengan anjing ini? Tidak mungkin dia akan turun untuk mengambil air. Maka dengan niat tulus ikhlas, perempuan penzina tadi Bapak Ibu turun dengan lelah payah, mengambil dengan sandalnya, dengan terompanya air sekedar untuk diminum oleh seekor anjing. Begitu sampai atas, rahmat Allah, anjing itu meminumnya. Lantas disebutkan dalam riwayat setelah orang ini meninggal, ternyata dia justru menjadi ahli surga karena kebaikan yang sudah dia berikan kepada seekor anjing. Bapak Ibu, itulah akhlak yang luar biasa. Sehingga pantas Rasul sallallahu alaihi wasallam sampai mengatakan, "Ma min syai'in athqalu fi mizanil mu'min yaumal qiyamah min husnil khuluq." Tidaklah ada yang paling berat timbangannya di sisi Allah di hari kiamat dari semua amalan yang kita lakukan, tentu setelah sholat yang kita lakukan, daripada husnul khuluq, yaitu akhlak yang mulia. Maka akhlak yang mulia inilah yang akan bisa menjamin kebaikan kemuliaan seseorang di dalam kehidupan nanti.
Maka apa kata Rasulullah SAW? Innallaha yubghidul fahish al-badhi. Allah itu tidak senang kepada orang yang menebar kekejian, orang yang melakukan keburukan, kemungkaran. Nah, inilah hati Allah pentingnya kita mengkaji tentang Rasulullah SAW, terutama akhlak beliau. Terlebih lagi karena kita sebagai anggota Polri, yang tadi sudah disampaikan, saat-saat ini adalah momen-momen krusial, momen-momen krusial bagi daerah kita masing-masing. Calonnya banyak, tentu fitnahnya juga banyak, tentu yang namanya ujiannya juga banyak. Maka tugas Polri itu adalah bagaimana bisa tampil di hadapan masyarakat, menjadi pengayom. Makanya kenapa harus ada istilah netralitas. Kita itu harus netral dalam artian apa? Kita tidak berpihak. Bayangkan NTB ini dikenal di antara daerah yang paling rawan. Di Lombok itu ada beberapa titik yang paling rawan. Di Bima, Dompu, Sumbawa itu juga ada titik-titik. Disinilah pentingnya teman-teman Polri bisa menunjukkan akhlak yang mulia. Dalam situasi apapun, dalam kondisi apapun, kita tidak perlu harus terlibat. Makanya alhamdulillah saya bersyukur berteman dengan teman-teman Polri. Beda dengan, mohon maaf, kalau kita di daerah itu kan sudah harus kapling-kaplingan Bapak Ibu. Kita harus pilih yang mana, sehingga nanti kalau tidak ikut-ikutan kadang-kadang ini. Untungnya jadi Polri, justru kalau ikut-ikutan pasti sudah diintelin. Anda kalau mau ikut-ikut, coba-coba di bawah itu ada intel, melapor, bisa-bisa mohon maaf, bisa mutasi, bisa pecah. Maka tugas kita adalah bagaimana menghadirkan akhlak baginda Rasulullah dalam tugas ini. Bila mana kita melakukannya dengan tulus ikhlas, maka kita semua insya Allah akan bisa mendapatkan syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasul memberikan satu penegasan, dan ini terakhir Bapak Ibu, man ahya sunnati faqad ahabbani. Barang siapa yang menghidupkan sunnah-sunnahku, itulah tandanya dia mencintai saya, kata Rasul. Wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Barang siapa dia mencintai saya, maka pasti orang itu akan bersama saya di dalam surganya Allah SWT nanti. Maka Bapak Ibu, akhlak Rasul itu sangat luas sekali. Kalau kita tidak bisa sekuatnya, yang kecil-kecil saja. Apa contohnya kata Rasul? La tahqiranna minal ma'rufi syai'a walau an talqa akhaka biwajhin talib. Jangan pernah meremehkan kebaikan sekecil apapun. Bapak Ibu, kalau kita melakukan kebaikan, walaupun kecil kebaikan itu adalah sunnah Rasulullah, dan kita akan dicintai oleh siapapun juga. Contohnya apa kata Rasul? Walau antal akhaka biwajhin talib, walaupun hanya sekedar senyum saja. Anda senyum saja, itu sudah sunnah yang luar biasa. Bapak Ibu anggota, ada di antara kita yang tidak bisa senyum? Ada yang sulit senyum? Ini kadang-kadang kita kalau sudah jadi anggota lah, sulit sekali senyumnya. Ya, padahal tidak semua masalah itu bisa diselesaikan dengan marah. Coba kalau kita senyum. Rasulullah SAW itu sampai digambarkan, saya kata sahabat, setiap kali berjumpa sama Rasul selalu dalam keadaan senyum. Maka Bapak Ibu nanti yang bertugas di lapangan, ini terutama bapak-bapak, sudah masalah apapun Anda harus tunjukkan senyum. Ya, apalagi ini bulan Maulid, terutama Bapak Kamtipmas itu paling banyak undangannya. Ya, ini kita paling ramai. Saya di mana-mana pasti ketemu bapak-bapak kita yang di sana. Maka selalu senyum mereka. Jadi bulan Maulid, bulan apapun, kalau Babin Kamtipmas itu selalu senyum Pak Kapolda. Kenapa? Karena dia berinteraksi dengan masyarakat, diundang oleh masyarakat, bersama dengan masyarakat, maka mereka subhanallah lebih mudah senyum mereka daripada teman-teman yang ada di Polda. Karena kalau di Polda jarang undangan Maulid. Ya, tapi kalau di sana itu selalu ada Maulid, selalu ada acara PHBI, maka selalu senyum mengembang. Ini menunjukkan bahwasanya mereka bisa menghadirkan sunnah Rasulullah SAW. Saya pikir demikian yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan tausiah yang bisa kita hadirkan saat ini bisa menjadikan motivasi untuk kita meneladani baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan mudah-mudahan
kita bisa mendapatkan syafaat beliau di hari kiamat kelak. Di ujung tausiah ini izinkan saya Bapak Kapolda dan segenap hadirin untuk memimpin doa. Mudah-mudahan majelis ini adalah majelis yang berkah, kita sehat walafiat, kekuatan iman Islam, selalu mendapatkan ridha Allah dan diberikan kekuatan untuk istiqomah di dalam menghadirkan kebaikan dan ketaatan di sisi Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana wa lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa sallim wa radiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa qadiyal hajat. Allahumma arzuqna mutaba'atan nabiy sallallahu alaihi wasallam qawlan wa fi'lan wa amalan zahiran wa batinan birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arzuqna syafa'at sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yawmal qiyamah. Allahumma arzuqna syafa'at sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yawmal qiyamah. Allahumma arzuqna syafa'at sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yawmal qiyamah. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian, terima kasih atas segala perhatiannya dan terima kasih juga kepada Pak Kapolda yang sudah mengundang kami untuk bisa hadir di majelis mulia ini. Mohon maaf bila ada hal-hal yang kurang berkenan. Aku qouli hadza wa astagfirullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.